Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa seluruh teman-teman, friends, baik di YouTube maupun di kesempatan yang sangat indah ini. Pertama sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri atau kalau minta itu minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tilawah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita menjadi orang yang fitrah, lebih suci seperti lahir, dan Allah memberikan keberkahan dan kesuksesan dalam hidup kita. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu, sebenarnya bukan tamu, saya datang pada seorang yang sangat luar biasa yang nanti kita akan coba belajar dari beliau. Ini sahabat saya sebenarnya, sahabat saya dulu sama-sama lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi akuntannya beliau dari STAN, kita sama-sama D3 di STAN. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Razikun CPA. Nah, ini dia orangnya. Assalamualaikum. Silakan Pak Razikun. Ya. Assalamualaikum pendengar sekalian. Terima kasih Pak Agung diberi kesempatan untuk bertemu Pak Agung nih dalam suasana Idul Fitri yang penuh berkah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah sekalian, jadi kita sekarang mau belajar bisnis ceritanya. Karena tadi pun kami beberapa jam bersama beliau dan teman-teman itu memikirkan, jadi kalau bilang bisnis itu sebenarnya bukan buat pribadi, tapi bagaimana kita concern kepada umat bangsa dan negara ini gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol panjang lebar luar biasa, diantaranya kita belajar para jadul tadi dari mana, dari negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh dan lain-lain, mereka itu bisa swasembada daging. Nah, kenapa? Ternyata mereka itu mengembangkannya itu adalah kambing. Jadi kambing itu breedingnya, melahirkannya lebih banyak dan pertumbuhan 40 kg pakan menjadi 1 kg dagingnya itu sama dengan sapi, tapi beranaknya lebih banyak. Jadi nggak mungkin kita bisa swasembada daging kalau pendekatannya sapi. Tapi kalau kambing bisa gitu. Itu diantara kita berpikiran, maka kita berpikirkan nanti untuk bagaimana mengembangkan peternakan kambing. Nah, masalahnya di Indonesia kambingnya itu bibitnya kurang bagus, kita nanti bisa carikan kambing bibit yang bagus dan lain-lain. Jadi itu yang kita pikirkan banyak hal. Yang jelas beliau ini saya perkenalkan lebih dahulu. Beliau Bapak Dr. Muhammad Razikun CPA. Apa itu CPA? Itu adalah Certified Public Accountant. Jadi sama, saya juga accountant tapi nggak CPA. Dulu kalau saya bertanya dari UI, beliau dari STAN, cuma profesinya memang diteruskan ya, jadi public accountant. Dan beliau ini ternyata yang menarik adalah dahulunya sama nih, para judul kita mirip ini, bahwa kita ini sama-sama pegawai negeri dulunya, tapi kemudian memilih untuk berbisnis. Dan saya pun juga waktu keluar tahun 96 pada saat keluar tahun berapa. Dan beliau saat ini yang menarik adalah beliau sebagai owner dan founder dari berbagai macam bisnis. Ya tentunya saya rasa sama, kita mirip lah, ada 1-2 bisnis besar yang menjadi backbone dari kita, tapi nggak cukup di situ terus mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Ini menarik, banyak pelajaran nanti yang kita lihat dari beliau. Maka tanpa membuang waktu, kita coba minta beliau lebih dahulu menceritakan bagaimana mengembangkan bisnis dulu dari awal, cerita nyatanya ya, sukses story-nya seperti apa. Silakan mungkin Pak Razikun. Ya, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebagaimana Pak Agung ceritakan, ya saya ini temannya Pak Agung sejak kuliah, sejak kecil ya. Kita sejak mahasiswa
semester 1, semester 2, ini teman sekelas saya nih Pak Agung nih. Ini teman sekelas saya, teman dulu kita aktif di masjid ya, masjid di kampus, kita sama-sama melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi ini cerita lama, jadi dengan Pak Agung ini sejak teman-teman sekalian, jadi memang betul kalau dalam konteks yang makro, dalam konteks yang lebih besar, bahwa suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu umat itu dia akan sustain, akan kuat, akan kokoh dalam jangka panjang kalau dia mempunyai setidak-tidaknya itu 3 modal, 3 capital. Ya. Yang pertama adalah human capital, ya, dia harus punya SDM yang unggul. Suatu bangsa harus punya SDM yang unggul untuk menjadi bangsa yang kompetitif. Ya. Pendidikannya unggul, ya, keterampilannya unggul, pengalamannya unggul, karakternya unggul, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah social capital, bahwa suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu umat, ya, suatu organisasi, kalau dia mau kuat dan sustain dalam jangka panjang, dia harus punya kekuatan sosial, ya, punya kekuatan sosial di antara anggotanya, di antara masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk bisa unggul dan sustain sebuah bangsa, sebuah masyarakat, suatu umat, dia harus punya namanya financial capital atau economic capital. Jadi modal ekonomi atau modal finansial, modal keuangan, ya. Karena human capital saja tidak cukup, human capital plus social capital saja tidak cukup, maka dia harus dilengkapi dengan namanya financial capital, kekuatan ekonomi, ya, kekuatan keuangan, ya, karena inilah yang akan menggerakkan seluruh masyarakat, ya, menggerakkan seluruh masyarakat, membawa kemajuan, ya. Jadi unsur-unsur dalam ekonomi atau keuangan, ya, itu dalam tatanan makro, ya. Sehingga dalam banyak teori disebutkan bahwa suatu bangsa itu akan maju kalau dia punya entrepreneur, punya orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi itu antara 10 sampai 20%. 20%, ya. Jadi proporsinya bahwa 1 atau 2 dari 10 penduduk atau anggota masyarakat, anggota organisasi itu harus seorang entrepreneur, ya. Nah, Indonesia ini saya kira masih sangat rendah, ya. Saya tidak tahu data terakhir, mungkin sekitar 1-2%, ya. Jadi itulah yang menggerakkan, ya, karena para entrepreneur ini dialah yang menggerakkan ekonomi, ya. Dialah yang berjasa memberi lapangan kerja kepada masyarakat, ya. Dia berjasa menghidupkan roda, ya, roda kemajuan dan lain sebagainya. Jadi secara makro demikian. Nah, sebetulnya ini sesuai dengan Islam, ya. Dalam Islam juga demikian, ya. Kekuatan ekonomi ini juga menjadi kekuatan penting, ya. Kalau kita lihat hampir sebagian besar ayat-ayat di Quran, ya, terkait dengan sholat itu dibarengi dengan zakat, ya, dibarengi dengan infak, dibarengi dengan sodakoh. Sebagian dari ayat-ayat menyuruh kita berjuang itu juga dibarengi dengan, ya, berinfak, bersodakoh, berzakat. Ya, artinya berbagai hal tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya kekuatan ekonomi, kekuatan finansial. Orang tidak bisa bersodakoh, tidak bisa berinfak, tidak bisa menyumbang, ya, kalau dia tidak punya kekuatan ekonomi. Orang tidak bisa berzakat kalau dia sendiri mustahik, ya, dia sendiri mustahik. Nah, sebenarnya Islam mendorong kemajuan ekonomi, ya, karena banyak sekali ayat Quran yang mengaitkan ibadah-ibadah kita, ibadah sholat kita dengan kegiatan-kegiatan infak, sodakoh, zakat, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Rasulullah pun juga sebetulnya Rasulullah sendiri seorang pedagang, ya, seorang entrepreneur, ya, seorang trader, ya. Istri pertama dari Rasulullah adalah seorang pedagang. Rasulullah sendiri pernah berdagang, ya, pada masa mudanya. Dan kalau kita perhatikan para sahabat Rasulullah yang mendampingi Rasulullah itu sebagian besar adalah orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, ya, entrepreneur pada masa itu, pedagang pada masa itu. 9 dari 10
Iya, 9 dari 10 pintu surga adalah entrepreneur, ya. 9 dari 10 pintu surga adalah entrepreneur. Saya kira itulah semangatnya seharusnya seorang bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, itu harus punya semangat entrepreneur yang tinggi, ya, karena supaya kita maju dan sustain, ya, dalam jangka panjang, kita nggak bisa menggantungkan para pengusaha ini yang berasal dari luar, ya, dari negara luar, ya, dari asing, dari penanaman modal asing, ya. Tapi kita sangat mengharapkan bahwa entrepreneur itu ya adalah dari warga masyarakat Indonesia sendiri, sehingga dia lebih sustainable, ya, lebih bisa bertahan lama. Karena kalau investasi itu mengharapkan dari pihak asing, maka setiap ada peristiwa tertentu, peristiwa politik, ya, sekarang peristiwa pandemi seperti sekarang ini, maka mereka dengan mudah, ya, capital outflow, dengan mudah mereka menarik modalnya, ya, sehingga menyebabkan kesulitan bagi kita. Maka sekali lagi, ya, kita harus mandiri, ya, kita harus berdikari, ya, sebagai bangsa dengan cara tadi memperbanyak jumlah entrepreneur, ya, sehingga jumlahnya ideal dan cukup untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia. Saya kira itu Pak Agung, ya, secara makro memang demikian, ya, dalam konsep umum ataupun konsep Islam, ya, entrepreneur ini menjadi bagian penting, ya. Nah. Saya baca ini ada Global Entrepreneurship Index. Ya. Banyak majunya sebuah negara itu ternyata sebanding dengan tingginya indeks entrepreneurship. Betul. Dan Indonesia, berapa? Nomor 93 ternyata. Oh, ya. Dengan skor 21. Juga kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, ya, yang misalnya bagian terbatas ini Thailand, itu nomor 71, berapa 97, ya? Iya. Kemudian kita lihat India itu nomor 68, Malaysia itu nomor 58. Oh, iya, iya. Singapura bagus, nomor 27. Iya, iya. Iya, betul. Memang, ya, dibanding posisi global, Indonesia ini masih jauh, ya, dari environment ekonominya, environment bisnis, capability SDM-nya. Tapi kalau kita perhatikan, orang-orang Indonesia itu misalnya saya kalau datang tempat ke Jakarta Utara, tempat yang padat penduduknya itu rata-rata mereka usaha loh. Kok ada satu jalan itu semuanya bukan? Iya, betul. Kalau dipikir gitu sebenarnya entrepreneurship-nya mereka lumayan. Iya, betul. Atau mungkin sekarang Pak Razikun bisa menceritakan pengalaman Iya. di usaha bagaimana? Iya, jadi mungkin sebelum itu, jadi saya tertarik, ya, tentang rendahnya tadi, ya, entrepreneurship negara kita dibanding yang lain, ya. Ini juga termasuk rendahnya infrastruktur bisnis, ya, di kita. Saya kebetulan ini beberapa kali jadi narasumber atau researchernya World Bank, sebuah lembaga berbasis di Washington, itu tentang doing business in the world. Jadi bagaimana bisnis di berbagai negara. Nah, saya kebetulan 2-3 kali ini, ya, menjadi tim. Dengarkan pengalaman dari Pak Razikun. Silahkan, sudah. Ya, jadi jadi cerita ini, ya, bapak saya menceritakan dengan sejak kecil saya sering diajak bapak saya menceritakan, ya, Jualan apa dulu? Dulu jualan pakai konveksi. Oh, konveksi, ya. Jualan pakai konveksi. Nah, bapak saya selalu bilang ke saya saat itu, ya, ini bapak saya ingin mandiri, ya, ingin berdikari, ingin mandiri dalam bisnis, dalam jualannya itu dia ingin punya mengelola usaha sendiri. Dan ya, walaupun kecil-kecilan, ya, saat itu, ya, namanya jualan di pasar, ya, pakaian di pasar, ya, bukan usaha besar, ya. Ya, kalau sekarang pedagang UKM lah, gitu, ya, di pasar. Jadi apa namanya, ya, adalah ini spirit dari bapak saya, untuk
Iya. Masih Ada darah pedagang ya. insight tentang bisnis. Iya. Kalau saya sendiri ya dulu memang betul Pak Agung, saya PNS dulu ya, pegawai negeri sipil. Kemudian karena beberapa pertimbangan ya saya resign. Tahun berapa resign dulu? Saya resign tahun 98. Oh, saya duluan. Oh iya. Ya, sebetulnya salah satu resign saya karena saat itu saya daftar itu ya scholarship beasiswa ya. Beasiswa Oh. ke Amerika saat itu. 2 kali daftar saya tidak diterima. Iya, iya, iya. Maka saya dan teman saya nih yang sekarang juga Pak Sudi punya bisnis dengan saya itu berpikiran kalau jadi pegawai negeri tapi kita bukan sekolahnya bukan master atau bukan doktor urusan luar negeri, kita ini tidak kompetitif gitu ya. Iya. Padahal kita punya cita-cita kalau kita berprofesi itu memang harus outstanding ya. Profesinya apapun profesinya itu harus outstanding. Terus lanjut. Ya, makanya karena gagal daftar scholarship 2 kali ke Amerika dan tidak berhasil, akhirnya kita resign dan Ya, kita ngelola bisnis. lanjut bisnisnya. Ya, jadi bermula dari ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Bisnis kita mulai dari ini ya, dari garasi rumah ya, dari start from zero, memang dari nol sama sekali. Garasi rumah, dari situlah kemudian dengan kegigihan ya, dengan pengetahuan yang kita miliki ya, kita cobalah kembangkan bisnis, dan alhamdulillah ya bisnisnya terus berkembang ya. Mindset kita juga terus terbuka ya, growth mindset yang selalu terbuka, selalu berinovasi ya, sampai sekarang alhamdulillah ya, izin Allah bisnisnya berkembang di berbagai bidang. Lanjut terus. Mungkin bisa dijelaskan bidangnya apa saja? Ya, yang pertama karena profesi saya saya dan teman-teman ini akuntan ya, background kita finance, maka beberapa bisnis kita ini bergerak di bidang konsultan bisnis ya, konsultan finance. MUC itu bergerak bidang ya. Internasional. Iya, kita punya afiliasi partner internasional, dan perusahaan kita ini ya secara berturut-turut dalam 12 tahun terakhir ini, menurut riset yang diselenggarakan sebuah lembaga di Inggris, masuk inilah top ranking lah dari perusahaan konsultan di Indonesia. Kenapa Pak Razikun dulu memutuskan, ternyamain sama diri saya, memutuskan buat keluar dari zona nyaman, keluar dari pegawai negeri dan memilih berbisnis? Iya, karena Kemarin mau sekolah tadi ya. Iya. Ada faktor lain nggak? Ya karena ya pertama tadi ya kita berangkat dari kegagalan ya, karena gagal sekolah, akhirnya kita membuat, jadi gini, dulu kita membuat namanya skenario untuk anak-anak muda. Saat itu kan kita buat skenario karir ya, karir plan gitu ya. Nah, karena karir plan yang pertama gagal, kita masuk ke skenario kedua. Skenario kedua itu berwirausaha ya, berwirausaha. Jadi skenario pertama memang jadi melanjutkan di pegawai negeri dengan syarat tadi kita harus kompetitif. Yang kedua, skenario plan yang kedua adalah jadi entrepreneur. Alhamdulillah yang kita jalankan yang kedua. Ada mengalami jatuh bangun dalam bisnis? Oh ya, tentunya dari sekian banyak puluhan perusahaan yang kita dirikan ya, mungkin yang jalan ya, mungkin ya ada berapa jalan? Ya yang jalan sih ya mungkin kalau di proporsinya ya mungkin hanya sekitar 20%-an lah dari seluruh total. Ya artinya memang bisnis begitu ya. Tidak semua yang kita gagas itu bisa running well gitu ya. Tapi setidaknya dari situ kan kita bisa learning ya, bisa belajar ya. Karena ya harus dicoba. Maka kalau sekarang ini kan anak-anak muda, anak-anak model bisnis sekarang itu dengan design thinking itu kan, kalau kita punya ide itu langsung try first ya, segera dicoba ya. Try first ya. Kemudian kalau gagal ya kita learn first gitu. Early learning. Jadi kalau kita gagal ya kita bisa mendapatkan pelajaran dari, kita dapat
mendapatkan pelajaran. Guru terbaik. Iya, ya betul. Jadi kalaupun kita gagal itu bukan berarti gagal, karena gagal itu menjadikan akumulasi knowledge bagi kita ya, menjadikan akumulasi experience pengalaman Jadi kita. yang berhasil 20% ya. Iya, dari sekian banyak bidang-bidang yang kita garap Kan ini. melihatnya Pak Razikun sukses. Nah, melihatnya akhirnya doang sukses, tapi di Iya, itu iya betul. ternyata beliau Iya. mengatakan, pemirsa mengatakan bahwa kalau 20% itu berarti 4 dari 5 bisnisnya gagal. Hanya 20% yang berhasil. Itu kita belajar dari sana. Lanjut Pak Razikun. Ya, jadi ya seperti itu ya. Namanya entrepreneur itu kan salah satunya karakter yang dimiliki itu risk taker ya. Dia harus risk taker, harus berani ngambil resiko ya. Dia harus berani keluar dari tadi zona nyaman ya, comfort zone. Karena dia di zona nyaman ya memang dia tidak cocok. Ahli mengatakan yang paling bahaya dalam hidup kita itu zona nyaman. Iya, betul. Langsung kita nggak produktif. Iya, jadi tidak produktif, nyaman. Jadi kalau yang cerita yang terkenal kan apa boiled frog gitu ya, apa kata di dalam ini ya, air di dalam air hangat ya. Ini kalau kata di dalam air kemudian airnya pelan-pelan dipanaskan itu katanya nggak sadar ya, nggak segera melompat. Karena ini dia zona nyaman di situ gitu. Sampai akhirnya dia baru sadar ketika airnya mendidih ya, dia sudah mati duluan gitu ya. Nah, makanya ya orang harus tadi bisa keluar dari zona nyaman kalau ingin maju memang begitu ya. Ya saya kira tidak cuma di bisnis, semua bidang ya. Orang kalau mau belajar, anak-anak muda kalau ingin maju harus kuliah belajar, sekolah belajar, kuliah itu juga pasti tidak nyaman ya, dia harus struggle. Saya kira itu karakter yang harus dimiliki ya. Tapi risk taker itu juga, risk taker yang terlalu berani juga tidak bagus ya. Maka bukan risk taker sebetulnya, tapi calculated risk taker ya. Risk taker yang calculated ya, jadi dia hitung betul ya, jadi tidak sekedar Bisa ngasih risk taker. contoh dalam bisnis-bisnis yang sudah Pak Razikun menjalankan? Ya jadi ya setiap ada peluang bisnis kan pertama kan looking opportunity ya, mencari peluang ya, mencari peluang dari sekian banyak peluang itu ada 10 peluang, kemudian kita menyeleksi kan, kita seleksi dari 10 kita seleksi mungkin 3 ya, 3 dari 3 itu kan kemudian kita bisa exercise ya, kita tes ini. Kita tes bisnis ini kan biasanya namanya tes piloting kan tidak langsung besar ya, tapi kita mulai dari kecil dulu ya, kita mulai dari kecil dulu ya. Biasa saya mungkin cerita pernah bisnis bareng Pak Razikun ya. Jadi kita ini mau menggarap ada peluang bisnis di Sulawesi. Di sektor mining lah ya. Ya, mining. Kita berpartner, saya yang punya peluang saya, tapi karena dalam bisnis itu prinsipnya juga kalau kita punya partner enak. Partner itu benar-benar sehati. Ibarat main bola tuh kalau ngobrol udah nggak pakai nengok lagi kalau partner. Maka saya berpartner dengan Pak Razikun. Maka kita tadi yang dikatakan calculated risk taker tadi untuk bisa kita jalankan atau tidak, ya kita melakukan feasibility study ini. Maka kita mengirimkan tim ke sana. Kirimkan tim cukup panjang juga. Panjang juga, iya. Dan akhirnya kita putuskan, kebetulan untuk bisnis itu kita putuskan untuk tidak meneruskan. Nah, begitu. Itu betul-betul perhitungan yang sangat matang, sehingga kalau kita lakukan, resikonya kita pastikan sudah kecil sekali. Mungkin terakhir Pak Razikun, menjelang sore juga ada pesan-pesan buat para generasi muda untuk berbisnis. Ya, jadi ya saya kira kita harus mendorong anak-anak muda, generasi muda untuk ini ya, menekuni terjun ke bisnis ya, terjun ke bisnis. Jadi kalau misalkan ada anak-anak muda yang baru lulus kuliah, dia kerja, oke, kerja tidak ada masalah, tapi kerja itu sebaiknya diniatkan untuk learning ya, untuk belajar ya, belajar, cari knowledge-nya, cari jejaring networking-nya dan seterusnya. Sehingga suatu saat ketika dia sudah siap
secara financially dia siap, secara jaringan dan pengetahuan dia siap, ya dia punya opsi untuk tetap melanjutkan kerja atau dia jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Ya, belajar dulu. ya betul. Kalaupun nanti Ya. belum berhasil pun tidak Ya, masalah. betul ya. Karena Ya. pengalaman. Ya. Tapi kalau berhasil ya alhamdulillah. Ya, betul. Jadi itu, jadi tadi sebenarnya namanya tadi growth mindset yang terus berkembang. Jadi kalau kita bekerja, kita berkarir, oke berkarir bagus. Kita tidak anti dengan orang gajian juga oke gitu, tidak ada masalah. Toh dia juga bisa jadi entrepreneur, dia bisa nyambi kan gitu ya. Orang gajian, kalau gajinya gede, karirnya bagus, oke, nggak usah ditinggalkan. Tapi dia bisa nyambi bisnis gitu ya. Jadi yang penting tadi mindsetnya harus selalu terbuka, selalu tumbuh ya, kreatif, inovatif dan seterusnya. Jadi anak-anak muda saya kira harus ada ini ya, spirit untuk jadi entrepreneur ya, supaya nanti ya generasi ke depan ini adalah ya porsi tadi 10-20% yang memang mendalami entrepreneurship ya. Sehingga global index entrepreneurship Indonesia meningkat, dan jangan lupa itu merupakan syarat bagi negara kita itu menjadi negara yang maju. Mungkin ya, kita cukupkan. Ya. Terima kasih Terima kasih Pak Agung ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Ada memberikan banyak manfaat dan inspirasi bagi kita. Pemirsa, demikian bincang-bincang bisnis dengan Dr. Razikun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.